Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A untuk TPB di ITB 2021. Nah, kita akan mempelajari melihat kekonvergenan dari suatu deret, tetapi di sini sangat khusus, yaitu suku-sukunya semuanya positif. Nah, misalkan kita punya barisan tadi A1, A2, A3 yang semuanya positif ya, boleh 0. Nah, misalkan pula ada suatu fungsi dari 0 sampai tak hingga yang nilainya juga positif dan juga Fn-nya nilai pada n itu adalah barisan itu. Jadi kalau kita gambar, misalkan ini adalah fungsinya y sama dengan fx gitu. Kemudian kalau x-nya 1, ini adalah A1, 2, A2 dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita buat penjumlahan rimannya begitu, jadi ini kan A1 ya, A1 kali 1, jadi ini luasnya adalah A1, ini luasnya adalah A2 begitu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa luas daerah itu ya, luas daerah ini semua itu lebih kecil dari A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, sekarang dari informasi ini juga suatu hal yang bisa konvergen, bisa divergen. Ini juga nanti bisa konvergen atau divergen. Nah, kuncinya di sini adalah kalau yang kecil saja divergen, apalagi yang lebih besar ya tentu akan membesar tanpa batas. Ya, tetapi kalau yang besar di sini itu konvergen, ada batasnya. Ini kan dengan dihitung limit kan naik terus, tetapi dia tidak mungkin melewati harga di sini. Jadi dia konvergen. Ya, ini kunci yang sangat basic. Kalau yang kecil saja divergen, apalagi yang besar. Kalau yang besar konvergen, yang kecil konvergen juga. Nah, dengan dasar itu kita juga akan punya sekarang kalau bentuknya itu ini masih sama yang tadi, ya, masih sama yang tadi, tetapi kalau tadi dibuat jumlahnya begini, sekarang kita hanya akan melewati yang di sini saja. Ya. Kita lihat begitu, ya. Nah, dalam hal ini luas daerah ini itu akan lebih besar dari A2 ya. Jadi ini luasnya A2. Ini A2, ini A3 dan seterusnya ya. Nah, dengan menggunakan pemahaman tadi, kalau yang besar saja konvergen, maka yang kecil walaupun ini hanya mulai dari 2 ditambah 1 tidak masalah ya, karena yang penting adalah bagian belakangnya dia konvergen ya. Jadi kalau yang kecil ini divergen ya, ditambah 1 juga tetap divergen ya, maka integral ini tentu akan divergen juga ya. Jadi dengan cara seperti itu kita dapat menyimpulkan bahwa integral dari 1 sampai tak hingga itu konvergen jika dan hanya jika. Jadi artinya bolak-balik ya. Kalau ini konvergen maka ini konvergen. Kalau ini konvergen maka ini konvergen gitu. Nah, demikian pula dengan divergensinya. Ya, kalau ini divergen maka dia divergen. Kalau ini divergen maka ini divergen. Contoh, buktikan bahwa sigma dari 1/n P itu konvergen jika P-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk itu kita perlu dihitung ini ya, integral dari 1 sampai tak hingga bentuk itu. Dan kalau dihitung hasilnya adalah ini harus menggunakan limit ya. Kemudian kalau dihitung, nah dia akan konvergen kalau ini pangkatnya adalah negatif ya.
karena B itu akan membesar kalau negatif, jadi dia akan seper, ya. Jadi di sini konvergen jika 1 min P lebih kecil 0 atau P-nya lebih besar dari 1, ya, seperti yang diminta. Nah, ini perlu dicatat ini, ya, karena ini sering akan digunakan sebagai pembanding. Jadi sudah terbukti, ya, ini perlu dicatat nih, tanda perlu dicatat. Ya. Nah, kita akan menyelidiki kekonvergenan. Kalau tadi deret dengan integral, sekarang deret dengan deret. Ya. Jadi dia positif, BI-nya juga deret yang suku-suku positif. Ya. Kemudian kita lihat bahwa misalkan saja suku AI itu lebih kecil dari BI untuk setiap I. Ya, untuk setiap I. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa kalaupun penjumlahan itu ada, maka dia bentuknya kan sigma AN itu lebih kecil dari sigma BN. Nah, ini seperti tadi, ya. Kalau deret yang lebih kecil saja sudah divergen, maka deret yang lebih besarnya juga divergen, ya. Jadi dalam hal ini kalau sigma AN, ya, sigma AN itu yang kecil itu divergen, maka yang besar apalagi, ya. Nah, kemudian sebaliknya, kalau yang besar, ya, yang besar itu ini, itu konvergen, apalagi yang kecil, gitu. Ya, jadi ini prinsip dasar yang perlu diingat. Nah, sekarang syarat AI per BI itu lebih kecil begini agak repot, ya. Nah, kita punya limit. Ya, jadi itu diganti syaratnya, katakanlah limit AN per BN-nya itu sama dengan L dan dia lebih besar dari 0. Nah, sekali lagi, kalau sukunya itu limit AN per BN sama dengan L yang tidak sama dengan 0, itu mengatakan bahwa AN dan BN itu sebanding. Apa arti sebanding? Ya, apa arti sebanding? Yaitu adanya bilangan K1 dan K2 sehingga kita mempunyai pertidaksamaan seperti ini. Ya. Jadi kita nanti akan sering menggunakan katakanlah ini begini atau AN lebih kecil dari K2BN. Nah, ini seperti tadi. Kalau ini konvergen, ya, AN-nya konvergen, maka K1 kali BN itu juga konvergen. Gitu. Ya. Nah, kalau AN-nya divergen, maka ini divergen. Jadi kalau ini divergen, maka BN-nya juga divergen. Ya. Kalau ini tadi konvergen, maka BN-nya juga akan konvergen. Ya. Kalau ini tadi kalau dia divergen. Ya. Nah, demikian sebaliknya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Ya. Dan dua-duanya terjadi. Oke. Jadi kalau AN dan BN-nya keduanya konvergen atau keduanya divergen. Ya, kalau limit L itu lebih besar dari 0. Nah, misalkan kita punya deret yang begitu rumit, ya, kita tidak perlu khawatir, kita cari saja deret yang lebih sederhana, ya, berapa yang baik untuk pembanding ini derajat 2, ini derajat 5, maka kita bandingkan dengan deret seperti ini, ya, yang derajatnya 3. Nah, kita hitung limit antara suku di situ, ya, dalam hal ini seper N pangkat 3 per suku ini, ya, N kuadrat min 3N per 3N pangkat 5 plus 4N kuadrat plus 3. Nah, dalam hal ini limitnya 3 tidak 0, jadi kekonvergenan deret ini sama dengan kekonvergenan deret yang ini. Dan yang ini kita sudah tahu, karena P-nya lebih besar dari 1, deret ini konvergen, maka yang ini juga konvergen.
Ya, jadi perlu dicatat ini teknik membandingkan. Ya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, pembilangnya derajat 2, bawahnya derajat 2,5. Jadi kita bandingkan dengan 2,5 dikurangi 2 yaitu setengah. Ya. Nah, dalam hal itu kita lihat limitnya akar 3, dia tidak 0, maka kekonvergenan dari deret ini itu sama saja dengan kekonvergenan deret ini. Tetapi kita tahu bahwa deret ini divergen karena P-nya kurang dari 1. Ya. Jadi yang deret yang diketahui ini juga divergen. Ya, teknik ini sekali lagi perlu dilihat. Nah, sekarang bagaimana kalau katakanlah AN per BN-nya itu sama dengan 0. Nah, ini mengatakan bahwa apa? AN-nya itu lebih kecil dari BN, kurang lebih begitu. Ya. Nah, dalam hal seperti ini, yang bisa kita gunakan adalah kalau yang kecil divergen, jadi artinya sigma AN itu divergen, maka sigma BN-nya juga akan divergen. Nah, pertidaksamaan seperti ini juga bisa dipakai kalau sigma BN-nya itu konvergen, maka sigma AN-nya juga yang kecil konvergen ya, karena ini positif begitu. Jadi dia akan seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini seperti yang tadi sudah saya sebut, AN-nya itu lebih kecil dari BN ya. Jadi nah deret yang kecilnya divergen, maka deret yang lebih besarnya juga divergen. Tetapi kalau deret yang besarnya itu konvergen, maka deret yang lebih kecilnya juga akan konvergen. Nah, kadang-kadang kita agak kesulitan untuk melihat kekonvergenan deret, membandingkannya kalau ada suku-suku yang agak aneh. Nah, kita uji dengan 1/n kuadrat, ternyata hasilnya tak hingga. Ya, jadi artinya ini lebih besar dari ini. Ya. Jadi atau 1/n kuadrat itu lebih kecil dari ini. Nah, yang kecil konvergen, yang lebih besar tidak tahu. Ya. Jadi tes gagal ini. Ya, tes gagal. Ya, jadi deret ini konvergen, maka uji kita gunakan cara lain sekarang. Kalau tadi dengan 1/n kuadrat, sekarang dengan 1/n. Nah, sekarang artinya adalah suku ini lebih kecil dari suku ini. Ya, atau 1/n-nya lebih besar dari ini. Tapi ini divergen. Nah, yang lebih kecilnya tidak tahu, ya, karena ini bisa besar, lebih kecil itu bisa macam-macam, ya. Jadi tes gagal lagi. Oke. Nah, akhirnya 1/n kuadrat gagal, 1/n gagal, dicoba 1/n pangkat 3/2. Hasilnya adalah limitnya 0. Jadi artinya adalah suku ini lebih kecil dari suku ini. Atau suku ini lebih besar dari suku ini. Nah, yang besar sekarang konvergen karena P-nya lebih besar 1. Jadi karena yang besar konvergen, maka yang lebih kecil juga konvergen. Ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa Anda juga bisa menyelesaikan ini kalau N-nya 1 tak hingga ln N per N, mudah ini ya. Untuk melihat apakah dia konvergen atau tidak. Tapi N kuadrat ini kan bisa menggunakan tes integral, ya, tes integral.
Nah, sekarang kalau yang kuadrat mungkin integralnya agak sedikit repot ya. Tetapi mungkin dengan tes ini bisa. Oke. Dengan demikian deret yang diketahui itu konvergen. Nah, ujilah dengan integral ya tadi, cobalah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada slideku. Oh, kok tidak ada soalnya ya? Ya sudah, tidak masalah.